Jangan kemana-mana ya. Mari bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Selamat sore adik-adik. Kita kembali di acara Good News for Children. Dan acara Good News for Children pada sore hari ini kita kembali di dalam special edition Global Children's Day. Dan untuk itu, sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, marilah kita awali dengan kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di sorga, pada sore hari ini kami akan kembali untuk mengadakan acara Good News for Children Special Edition Global Children's Day. Dan kiranya kami, anak-anak Tuhan, Pastor Kids yang akan melayani pada sore hari ini, Engkau berikan hikmat Allah budi dari sorga, agar kami boleh melayani Engkau dengan baik dan acara ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan sepanjang acara ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, teman-teman kita yang melayani pada sore hari ini kembali akan dibawakan oleh seluruh Pastor Kids atau anak-anak pendeta dari Conference Jawa Kawasan Timur. Dan dimulai dari yang akan membawakan firman Tuhan pada sore hari ini adalah Kakak Steve Sembiring, putra dari pendeta Ebenezer Sembiring, Asosiat Pendetaan Conference Jawa Kawasan Timur. Kemudian yang melayani untuk membawakan materi kesehatan ada Kakak Abigail Lohonoman, putri dari pendeta Raymond Lohonoman, Direktur Sekolah Sahabat dan juga Pelayanan Perorangan Conference Jawa Kawasan Timur. Kemudian yang melayani untuk membawakan prakarya atau membuat prakarya ada Kakak Jacqueline Medelu, putri dari pendeta John Medelu, Direktur Penata Layanan Conference Jawa Kawasan Timur. Kemudian yang melayani untuk membawakan ayat-ayat hafalan dan juga lagu-lagu pujian, yang pertama ada Kakak Wycliffe Winarto, putra dari pendeta Sumiran Winarto, Gembala Jemaat Magetan dan juga Poncol, Jawa Timur. Kemudian ada Kakak Morati Sinuhaji, putra dari pendeta Victor Sinuhaji, Gembala Jemaat Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian Kakak Muel Sinus, putra dari pendeta Otisinus, Gembala Jemaat Anjasmoro, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian ada Kakak Abinaya Karsum, putra dari pendeta Pancakarsum, Gembala Jemaat Kalasan dan juga Gracia, Madiun, Jawa Timur. Kemudian ada Kakak Kire Supangat, putri dari pendeta Hendri Sulistrianto, Gembala Jemaat Caruban dan juga Saradan, Jawa Timur. Kemudian ada Kakak Alena Sinus, putri dari pendeta Otisinus, Gembala Jemaat Anjasmoro, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian ada Kakak Kesia Ibrahim, putri dari pendeta Andi Ibrahim, Gembala Jemaat Sepanjang dan juga Albatros Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian ada Kakak Christian Situmeang dan Kakak Christine Situmeang, putra dan putri dari pendeta Ranap Situmeang, Direktur NDR Conference Jawa Kawasan Timur. Kemudian ada Kakak Diman Maupula, putra dari pendeta Frankie Maupula, Gembala Jemaat Ampenan, Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Kakak Eje Lohonoman, putri dari pendeta Raymond Lohonoman, Direktur Sekolah Sahabat dan juga
pelayanan perorangan Conference Jawa Kawasan Timur. Kemudian ada kakak Stevi Sembiring, putri dari pendeta Ebenezer Sembiring, asosiat kependetaan Conference Jawa Kawasan Timur. Kemudian yang melayani untuk membawakan acara adalah kakak sendiri, Ariel Kurnedi, putra dari pendeta Kurnedi, gembala jemaat Jember dan juga Semboro, Jawa Timur. Sangat menarik ya adik-adik, teman-teman kita yang akan melayani pada sore hari ini. Untuk itu, jangan lewatkan ya acara kita sepanjang sore ini. Nah, Bagus dan Ayu, selanjutnya kita akan mendengarkan apa ya? Selanjutnya, kita akan menikmati lagu pujian dan ayat hafalan dari teman-teman kita. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada sewaktu-waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang mendapati namanya tertulis dalam kitab itu. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ajaib, ajaib, ya Yesusku ajaib. Bukankah Yesusku ajaib? Kulihat, ku dengar, tertulis di Alkitab. Bukankah Yesusku ajaib? Wonderful, wonderful, yes, my Lord is wonderful. Isn't Jesus, my Lord, wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus, my Lord, wonderful? Ajaib, ajaib, ya Yesusku ajaib. Bukankah Yesusku ajaib? Kulihat, ku dengar, tertulis di Alkitab. Bukankah Yesusku ajaib? Bukankah
soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Terima kasih untuk kakak Wycliffe, kakak Morati, kakak Kire, kakak Alena, dan juga kakak Kesia dan kakak Christian, juga kakak Christine yang telah melayani untuk membawakan lagu-lagu pujian dan ayat-ayat hafalan yang sangat indah. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan materi kesehatan yang akan dibawakan oleh kakak Abigail Honoman. Kemudian kita akan kembali mendengarkan ayat-ayat hafalan dan juga lagu-lagu pujian dari teman-teman kita, yaitu dari kakak Muel Sinus, kakak Abinaya Karsum, kakak Diman Maupula, kakak Ejil Honoman, dan kakak Stevi Sembiring. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada kakak Abigail. Halo semuanya, apa kabar? Pasti kalian baik-baik aja ya. Nah, di tangan saya ini ada buah nih. Pasti kalian tahu lah ya ini buah apa. Ini adalah buah naga. Buah naga ini berasal dari Amerika Tengah atau Meksiko, dan juga mendapat julukan Moonflower atau Queen of the Night. Karena bila kalian lihat bunganya ini sangat indah. Nah, gak cuma merah aja, buah naga ini mempunyai bermacam-macam warna seperti putih, kuning, dan juga hitam. Nah, pada kali ini saya cuma bawa yang merah aja ya, kapan-kapan lah ya yang lain. Nah, sekarang saya akan jelaskan manfaat-manfaat dari buah naga. Pertama, buah naga ini dapat membantu mengurangi berat badan. Seperti yang diketahui, buah naga ini mempunyai banyak serat dan rendah kalori. Jadi dapat mengenyangkan nafsu makan dan juga mengurangi nafsu makan. Juga di dalamnya ini ada banyak air sehingga dapat melancarkan proses pencernaan. Nomor 2, bagi kalian yang sedang berdiet, nah buah ini bagus untuk camilan kalian sehari-hari. Seperti yang dikatakan tadi, buah naga ini dapat mengurangi atau mengenyangkan nafsu makan. Jadi, bagi kalian yang berdiet, gak usah khawatir bila kalian akan melar tubuhnya, karena buah ini dapat menangkal terjadinya hal tersebut. Nah, nomor 3, buah naga ini dapat melancarkan proses detoksifikasi. Bagi kalian yang mau nanya, detoksifikasi itu apa sih? Nah, detoksifikasi ini adalah pengeluaran racun-racun dari dalam tubuh. Nah, sebagai sumber antioksidan, di dalam buah naga ini disebut sebagai sumber antioksidan karena di dalam buah naga ini ada banyak sekali antioksidan. Nah, antioksidan ini dapat membantu melancarkan proses detoksifikasi di dalam tubuh karena dapat mengurangi radikal-radikal bebas di dalam tubuh kita. Keempat, buah ini mampu mencegah kanker. Seperti yang kalian lihat, buah ini berwarna merah. Warna merah pada buah ini disebabkan oleh lycopene atau lycopene. Nah, lycopene di dalam buah ini dapat mencegah terjadinya kanker prostat. Nggak cuma lycopene aja, di dalam buah ini terkandung antioksidan phytoalbumin yang dapat membentuk radikal bebas karsinogenik di dalam tubuh kita. Juga di dalam buah ini terkandung serat, fosfor, kalsium, vitamin C, vitamin B2 yang dapat membantu mengeluarkan racun-racun logam di dalam tubuh kita yang dapat menyebabkan kanker. Nomor 5, buah ini dapat mencegah terjadinya diabetes.
Seperti dikatakan tadi, buah ini adalah sumber dari antioksidan. Nah, antioksidan yang terkandung di dalam buah ini dapat mencegah terjadinya diabetes mellitus dan juga dapat membunuh sel-sel jahat di dalam tubuh kita yang disebabkan oleh pola hidup atau pola makan yang tidak sehat. Nah, bagi penderita diabetes, buah ini cocok dijadikan makanan karena meskipun buah ini terasa manis, tetapi kadar gula dari buah ini sangat kecil atau rendah. Nah, yang keenam, buah ini dapat mencegah terjadinya tekanan darah tinggi dan juga serangan jantung. Tadi dikatakan buah ini juga memiliki lycopene di dalamnya. Nah, lycopene ini tidak hanya mencegah terjadinya kanker prostat, tetapi juga mencegah terjadinya tekanan darah tinggi, juga dapat mencegah gangguan serangan jantung mendadak. Nah, seperti yang kalian lihat, di dalam buah naga ini ada biji-biji kecil nih. Nah, biji-biji kecil hitam nih, kalian lihat kan? Nah, biji-biji hitam yang kecil ini mengandung lemak omega 3 dan 6 yang dapat mencegah terjadinya gangguan kardiovaskular. Yang ketujuh, yang terakhir, meningkatkan sistem kekebalan pada tubuh kita. Nah, ternyata manfaat yang ketujuh ini hanya efek sampingnya loh, karena di dalam buah naga ini terdapat banyak sekali vitamin dan juga terdapat banyak nutrisi sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka di dalam tubuh kita maupun di luar tubuh kita. Nah, sekian ya itu manfaat-manfaatnya. Oh ya, bila kalian ada yang nanya apa baik mengonsumsi buah naga setiap hari, jawabannya adalah tidak, karena meskipun banyak manfaat seperti mencegah terjadinya penyakit jantung, mencegah tekanan darah tinggi, mencegah diabetes, dan lain-lain, tetapi itu bila kita memakan buah naga ini secara tidak teratur atau secara berlebihan, ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita dan juga dapat menyebabkan gangguan yang serius juga loh ya. Jadi kalian hati-hati, oke? Sekian nih tentang buah naga. Aku mau makan buah naga nih. Jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Asia satu ayat 1. Mata nanya halah haka naing umi.
Hai teman-teman, selamat pagi. Ayat dapelanku terdapati Quran 20 ayat 8. Ingatlah sang kudus tanda hari Sabat. Dua, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 3. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah takkan kekuatannya aku. 1 Korintus ayat 31. Jika kamu makan, minum, atau apapun juga, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ayat 8. Hai anakku, kan ayahmu dan jangan menanyakan ajaran ibumu. Dari yang 6 ayat 11. 3 kali sehari ayah berlutut berdoa seperti-nya. Yeremia 17 ayat 17. Diberkatinya orang yang suci Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Latihan 1 ayat 1. Pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Ayat 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz memanai orang itu saleh dan jujur. Dia takut alam dan kejahatan. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allahnya. Efesus ayat 32. Hendaklah kami ramah seorang yang lain. Lukas 10 ayat 27. Kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Terima kasih teman-teman. Demikianlah ayat dapelanku. Tuhan berkati kita semua. Amin. Why have you chosen out of millions
Terima kasih Kakak Abigail untuk materi kesehatan yang sangat bagus. Gimana adik-adik? Kita harus rajin makan buah naga, karena buah naga itu banyak sekali ya manfaatnya, dan sayang kalau kita tidak merasakan manfaat dari buah naga. Minta orang tua kakak yang ada di rumah untuk membeli buah naga di pasar ataupun di toko buah, dan kita makan sama-sama ya buah naga itu. Kemudian setelah kita mendengarkan ayat-ayat hafalan dan juga lagu-lagu pujian dari teman-teman kita, yaitu dari Kakak Muel, Kakak Abinaya, Kakak Diman, Kakak Eje, dan juga Kakak Stevi. Selanjutnya Bagus dan Ayu, kita akan mendengarkan apa ya? Sekarang tibalah saatnya kita untuk Belajar firman Tuhan. mari kita siapkan Alkitab kita dan berdoa dalam hati. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Selamat sore teman-teman semuanya. Puji Tuhan kita bisa bertemu dalam acara Global Children Day di Good News Hope for Children. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas pelayanan-Mu dari sepanjang hari itu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berikan hikmat kepada kami. Berikan kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kita bersyukur kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan mendengarkan cerita berjudul Gunakan Talentamu. Cerita ini diambil dalam kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang berjudul Perumpamaan tentang Talenta. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Dia akan pergi ke tempat yang sangat jauh dan dalam waktu yang cukup lama.
Lalu Tuhan itu memanggil 3 hamba-hambanya. Tuhan itu memberikan hartanya. Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada 3 pegawainya yang dia percayai itu. Hamba pertama diberikan 5 talenta. Hamba kedua diberikan 2 talenta. Yang ketiga diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tuhan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing dari mereka. Masing-masing diberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian pergilah Tuhan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hamba itu. Hamba pertama menggunakan 5 talenta dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang pertama ini mengerjakan sesuai dengan keinginan tuannya, dan dia berhasil mendapatkan 5 talenta lagi. Sehingga sekarang jumlah talentanya ada 10. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu untuk mendapatkan 2 talenta lagi. Dan benar, hamba yang kedua ini juga mengerjakan sesuai dengan keinginan tuannya, dan dia berhasil mendapatkan 2 talenta lagi. Dan jumlahnya semua adalah 4 talenta. Tetapi hamba yang ketiga ini aneh. Dia takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari Tuhan itu kembali dari negeri yang sangat jauh dan mengadakan perhitungan dan dengan ketiga hamba itu. Lalu Tuhan itu memanggil ketiga hambanya, dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing dan hasil talenta mereka. Tuhan itu memuji hamba pertama dan kedua karena mereka menggandakan talenta mereka menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Tetapi Tuhan itu memarahi hamba ketiga karena dia malas dan takut karena talentanya tidak bertambah sama sekali. Tuhan itu menghukum hamba yang ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Pelajarannya untuk kita adalah Tuhan memberikan kepada kita semua masing-masing talenta yang berbeda. Kita harus menggunakan talenta kita untuk melayani Tuhan dan sesama manusia atau teman kita. Mungkin kita punya talenta untuk bernyanyi, bermain musik, bercerita, berkhotbah, dan yang lain-lain. Kita harus gunakan talenta itu untuk melayani Tuhan dan sesama. Ada seseorang presiden Amerika ke-35 yang bernama John F. Kennedy mengatakan manusia tidak memiliki talenta yang sama, tetapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Ada juga orang yang bernama Richard M. DeVos, pengusaha terkenal Amerika, mengatakan sukses adalah keberhasilan yang Anda capai di dalam menggunakan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan talenta yang telah diterima secara pribadi, maka kita harus menggunakan talenta itu untuk memuliakan Allah. Ayat hafalan kita terdapat dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi, kita jangan pernah malas-malas ya teman. Semua untuk melayani Tuhan. Tuhan suruh kita belajar kepada semut yang selalu rajin, tidak pernah kenal kata malas. Tuhan memberkati kita semua. Sebelumnya, mari kita bertutup. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu selama cerita kami yang sudah kami dengarkan. Tolong Tuhan berikan hikmat dan tolong Tuhan tanamkan di hati kami firman ini agar kami dapat melakukannya di kehidupan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Aku ada sahabat yang cinta padaku.
Jumat juga hari Sabtu. Pujilah Tuhan sepanjang minggu. Aku ada sahabat yang menolong aku. Aku ada sahabat, ialah Tuhan Yesus. Ya tolong aku pada hari Minggu, Senin, Selasa, dan hari Rabu. Kamis dan Jumat juga hari Sabtu. Pujilah Tuhan sepanjang minggu. Aku ada sahabat yang menjaga aku. Aku ada sahabat, ialah Tuhan Yesus. Ya jaga aku pada hari Minggu, Senin, Selasa, dan hari Rabu. Kamis dan Jumat juga hari Sabtu. Pujilah Tuhan sepanjang minggu. Terima kasih Kakak Steve Sembiring untuk firman Tuhan yang sangat bagus, sangat luar biasa. Dan kiranya adik-adik di rumah bisa mengambil pelajaran ya dari pelajaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Steve. Kita sama-sama ucapkan ya, terima kasih Kakak Steve. Nah, adik-adik masih ingat nggak minggu lalu kita membuat prakarya apa? Oh ya, masih ingat semua ya, kita membuat jerapah. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Gimana, sudah dibuat kan jerapahnya di rumah masing-masing? Oh, pasti sudah dibuat semua ya. Dan minggu ini, sore ini, kita akan kembali membuat prakarya yang sangat bagus. Kita akan bersama-sama memperhatikan dan kita buat sama-sama di rumah ya, prakarya yang akan dibuat oleh Kakak Jacqueline Melulu. Untuk waktu selanjutnya, langsung saja saya serahkan pada Kakak Jacqueline. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Jacqueline, umur 12 tahun, berasal dari Surabaya. Saat ini saya akan membuat tempat pensil dan alat tulis dari stik es krim. Yuk kita buat. Bahan yang disiapkan adalah stik es krim, lem tembak atau uhu, cutter atau gunting. Pertama-tama kita susun stiknya, kemudian kita ratakan. Setelah itu kita sesuaikan dengan ukuran HP yang kita punya. Kemudian kita potong bagian bawahnya dengan cutter atau gunting. Dengan cara yang sama, kita ulangi untuk bagian yang lainnya. Kalau sudah, gunakan lem tembak dan memberi lem pada setiap sisi-sisinya. Setelah itu, kita rekatkan dengan cepat sisi-sisinya yang sudah diberi lem tadi, kemudian membentuk kotak yang diinginkan. Kemudian kita ulangi langkah-langkah tadi. Susun stik
stick-sticknya untuk penyusunan kotak berikutnya. Tentunya dengan ukuran yang diinginkan. Lalu kita ambil lem tembak kembali. Untuk merekatkan sisi-sisi kecil lainnya. Kemudian kita rekatkan bagian sisi kecilnya pada kotak sebelumnya. Nah, inilah kotak yang pertama. Sekarang kita akan membuat kotak yang baru. Ulangi dengan cara yang sama. Seperti langkah-langkah pada pembuatan kotak pertama. Beri lem pada setiap sisi-sisinya dan rekatkan. Nah, kita sudah memiliki dua kotak yang berbeda. Sekarang kita susun stick-sticknya untuk membuat alasnya. Alasnya kita buat dua yang nanti akan digabungkan. Ini adalah penggabungan dari dua dasar tadi. Kemudian kita rekatkan dua kotak yang sudah terbentuk pada ujung-ujung dasarnya. Langkah terakhir, kita akan memasukkan kalender yang sudah di-print. Jangan lupa kita buat lubang dengan menggunakan plong-plongan. Gunakan paperclip dan kayu kecil yang sudah dipotong untuk menggantungkan kalender ini.
Kemudian pasang kalender ini menggantung seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Bagus kan? Nah, tempat pensilnya udah jadi teman-teman. Nanti kalian bisa beri dekorasi sesuai keinginan kalian. Kalian bisa taruh pita, bunga, atau foto, atau yang indah menurut kalian. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Tuhan memberkati. Terima kasih Kakak Jacqueline dulu untuk prakaryanya yang sangat bagus. Gimana adik-adik, bisakah membuatnya? Harus bisa dong. Kalau nggak bisa, kita minta tolong orang tua di rumah ataupun kakak yang ada di rumah untuk membuat prakarya yang telah diajarkan oleh Kakak Jacqueline tadi. Nah adik-adik, tidak terasa ya acara kita sudah hampir selesai. Baik itu di part yang pertama pada minggu lalu ataupun di part yang kedua pada sore hari ini. Nah untuk itu, kalau tadi kita sudah awali dengan doa, maka kita juga harus akhiri dengan berdoa. Untuk itu, sebagai doa penutup, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Pendeta Leo Mamentu selaku Ketua Konferensi Jawa Kawasan Timur untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Kita sama-sama lipat tangan dan kita tutup mata dan kita sama-sama berdoa ya adik-adik yang akan dipimpin oleh Pendeta Leo. Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah siang maupun malam melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Oleh karena kasih dan setia Tuhan yang telah menjadi bahagian kami lewat acara Good News for Children telah berjalan dengan baik dan berakhir dengan baik. Ini semua oleh karena berkat kasih setia Tuhan bagi kami semua, baik anak-anak yang telah terlibat langsung di dalam acara kegiatan ini, baik mereka yang telah membawakan firman Tuhan dan bagian-bagian yang lain. Tuhan, kiranya semua yang mereka telah bawakan boleh menjadi berkat bagi kami semua dan membawa sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan telah memberikan mereka talenta-talenta untuk melayani Tuhan. Bapa di sorga, berkati mereka semua di dalam pertumbuhan baik secara fisik, mental, rohani, dan sosial mereka. Di dalam pendidikan mereka, Tuhan karuniakan kepintaran dan keberhasilan. Tuhan tuntun mereka selalu untuk tetap setia kepadamu. Memberkati juga orang tua mereka masing-masing yang mendidik anak-anak ini ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa menyerahkan untuk Good News Studio. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Cornedi dan keluarga yang menjalankannya. Berikan hikmat, kearifan dari sorga serta kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena berkat-Mu yang telah kami rasakan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih untuk Pendeta Leo Mamentu yang telah membawakan doa penutup dan juga doa berkat bagi kami semua. Nah, adik-adik, acara kita di acara Good News for Children Special Edition Global Children's Day sudah berakhir pada sore hari ini. Dan jangan lupa, acara Good News for Children akan tetap kita adakan kembali pada minggu depan. Setiap hari Minggu jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, ingatkan orang tua ataupun kakak yang ada di rumah ya, untuk melihat dan menyaksikan acara Good News for Children pada minggu depan, hari Minggu jam 3 sore ya, di Facebook, di akun Good News Broadcasting ataupun di aplikasi Good News Radio 8. Nah adik-adik, oleh karena situasi pada saat ini masih kurang kondusif, kita masih di dalam situasi pandemi dari virus corona, maka kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu kita harus mematuhi 5M.
Yang pertama, kita harus memakai masker. Setelah kita memakai masker, kita harus rajin untuk mencuci tangan. Nah, kita juga harus menjaga jarak kita dengan orang lain kalau kita sedang berada di luar rumah. Dan kita juga harus mengurangi kegiatan kita yang ada di luar rumah atau di luar ruangan. Kalau nggak penting, jangan keluar ya, kita di rumah saja. Dan juga kita harus menghindari kerumunan. Kita harus menghindari adanya tempat di mana orang banyak berkumpul. Nah, adik-adik, saya Kakak Ariel Kurnedi beserta dengan kakak-kakak teman-teman semua yang telah melayani pada sore hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, teman-teman, demikianlah pertemuan kita untuk saat ini. Saya Ayu dan saya Bagus mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semuanya.